aja tanpa. Nah, nanti di sini dibantu. Kalau masalah air, pam ada dari Pam Jaya, dari pemerintahnya ada Pak Lurah, nanti ada dari Jakpro, ada sumber daya air Pak Agus, jadi lengkap. Nanti saling berinteraksi. Ya. Jadi bapak-bapak ibu semuanya yang ada di RW 04 ini Pak Gani kan melakukan pengawasan juga. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada apa-apa, wah berarti aman terkendali nih RW 04 ini. Jadi saya rasa itu, silakan untuk bertanya jawab. Siapa yang bertanya silakan. Tolong sebutkan nama. Ya, hari ini saya memang khusus datang karena ada beberapa permasalahan yang ingin saya sampaikan. Bahkan juga ada warga saya yang ikut datang ya karena ada masalah. Tempat ketua RT 1 atau RT 1 itu ada di Jalan Raya, Pluit Permai Raya. Nah, yang menjadi masalah buat kami adalah parkir-parkir liar. Kenapa bisa ada parkir liar begitu? Karena di Pluit Village itu ada tempat parkir sebetulnya cukup luas. Jadi di Pluit Village itu ada tempat parkir yang cukup luas. Tapi kalau orang parkir di sana itu harus bayar 10.000. Kalau dia lebih dari 3 jam 10.000. Jadi orang memilih ke parkir liar yang jauh lebih murah, cuma 5.000. Dulu pernah ya kami info kepada Dishub, langsung beberapa hari kemudian Dishub datang dan angkat motor-motor yang liar itu dibawa ke Dishub, sehingga orang-orang yang punya motor dia bingung motornya ada di mana, harus ambil di Dishub. Untuk ambil itu mereka harus bayar minimum 200 sampai 300 ribu. Jadi daripada cuma dia harus maunya kan mirip 5.000, tapi kesana kena bayar 300.000. Tetapi tukang parkir liar ini lebih pintar. Mereka penghasilannya 1 hari 1 juta. Jadi dia kasih orang Dishub. Jadi orang Dishub kita laporkan tidak pernah datang. Kenapa? Dia sudah nyaman di situ. Jadi inilah keluhan kami, Pak. Begitu banyak mereka parkir sehingga bahkan satu jalur jalan Pluit Permai Raya itu penuh, satu jalan, satu lajur itu benar-benar penuh sehingga sempit sekali jalan tersebut. Jadi itu adalah keluhan yang terutama dari saya dan dari warga saya. Mungkin warga saya bisa ikut menambahkan kalau apa yang saya sampaikan barangkali ada kekurangan. Ibu Olive ini tinggal nomor 26. Nomor 26 itu juga terganggu karena dia usaha tapi orang-orang parkir di depan tempat usahanya. Bapak boleh catat nomor HP Bapak. 0816. Malam semua, nama saya Olive di Pluit Permai nomor 26. Kita baru buka usaha belum sampai 1 bulan. Ada masalah tentang parkir liar itu dan baru belum lama 1 mingguan ini ya kita kemalingan juga, dan pelakunya itu ya si parkir liar itu. Barang kita lossnya itu ada dari laptop, tablet, HP, printer, materai pun juga diambil sama mereka. Dan member-member kita yang datang ke situ juga mengeluh bahwa parkirnya itu susah karena mulut dagangan kita itu ketutupan sama si motor-motor itu. Ibu dagangnya di pinggir jalan raya. Betul. Yang kemarin Permai itu lokasinya dari tadi tuh. Benar. Kita juga udah kasih tahu baik-baik waktu selama kita renovasi
Sudah. Nanti ya kita jawab ya. Masih ada? Maksud keluhannya? Enggak, ya masih ada hal yang lain. Yang paling penting sih itu sih Pak, karena kita dagang Keamanan ya. Iya, terganggu sekali gitu loh. Ibu mau Terus silakan kalau ada. Aduh mau kasih Dia nomor juga ada HP. ngomong, dia juga ada ngomong dia masuk ke tempat kita alasannya karena kita ada usir-usir mereka, nggak boleh parkir di depan lahan kita. Iya, dia sakit hati. Oh, kok itu suara dari mana? Berarti tahu yang ngomong siapa? Si tukang parkir udah Tukang ketahuan parkir. kan kita ada CCTV-nya. Oh, oke. Terus polisi tidak Kita ada lapor polisi. Terus tangkap nggak? Ditangkap tapi kepalanya itu kabur. Kayaknya cuma satu anak buahnya yang ditangkap. Dan itu kayaknya ya jadi kami gitu. Oh, tapi diproses lah. Nah kita nggak tahu ya diproses sementara atau habis itu dilepas. Oh, nggak itu ya. Ya. Ikutin ya. Saya belum tanya lagi sih, cuma terakhir ya dia ngomong sih. Oke. Karena kita kan cewek-cewek aja di situ ya. Datang. Ibu mau Makanya kita pilates. bisa taruh nomor HP? Boleh. Berapa? Anggota DPD yang saya hormati Pak Lurah, yang saya banggakan, Robi. Saya karena saya jujur, Catat dulu nama Bapak. jujur Pak Gani, cewek-cewek ya, selaku RT 004. Saya cuma mau menyampaikan masalah lingkungan yang seperti Pak RW bilang Pak Gani. Itu kita kan kayak island ya dari 04 ini. Jadi kuat-kuat itu milik kita itu pasti nggak bergerak, kotor, hitam. Karena kan banyak ruko-ruko yang memang ketutup ya saluran gotnya. Kalau untuk dalam ya Pak RW memang rutin lakukan terus sekali. Tapi kalau dalamnya kita rendah, mereka nggak di ini kotor-kotor masuk semua ke dalam. Terus masalah Bapak saluran. iya, saluran gotnya itu. Terus masalah pohon, Pak Gani. Pohon kan sekarang kan lagi musim hujan ya. Itu kan di depan tinggi semua, termasuk yang kita di dalam. Di dalam ini kan juga Pak RW memang kesulitan kalau untuk hubungi bagian kehutanan untuk perapian ya Pak Gani. Sama saya minta lagi yang galian di jalan itu tolong di aspal lagi Pak Gani. Karena banyak yang bolong-bolong, jadi ya hanya di urung tanah aja ya. Terus kalau untuk soal parkiran, saya rasa memang trotoar kita juga kayaknya dipakai untuk dagang. Saya lihat ya Pak Gani ya. Yang trotoar sejalan Permai itu, yang klik kita itu pasti untuk dagang. Mau yang di untuk UMKM yang dekat Jalan Tol Flyover nggak jadi ya. Apa depannya Green Village itu semua saya rasa memang trotoarnya dipakai untuk jualan gitu loh. Jadi saya rasa mungkin harus ada antisipasi di mana, apalagi saya dengarkan Green Village bentar lagi mau bikin SPH ya Pak. Jadi saya rasa mungkin tambahkan kredit gitu. Saya rasa gitu aja Pak Gani, Pak Lurah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya terus sekarang rumah saya bisa jauh dari Pulau September. Pamnya Bu, Iya, bukan rumahnya. bukan Pamnya. pampir Iya. bisa jauh. Iya. Nah itu solusinya gimana ya? Saya udah bisa jauh 2 bulan lebih terus jadi untung saya kontrak rumahnya dekat di Bukit Murni 2 seberangan. Jadi saya mengalir air dari rumah kontrakan saya. Saya lagi bangun jadi kesusahan air. Terus saya komplain ke Muara Karang sana, disuruh saya ke pusat. Saya udah ngajuin tapi belum ada solusinya apa-apa. Itu gimana ya? Nanti bulan depan saya udah harus pindah. Nah kalau seterusnya begitu, saya keberatan karena kan saya pemilik. Ada berapa besar tunggakannya? Totalnya 20 juta. Yang saya mau tanyakan kenapa bisa tunggakan begitu lama baru ditagih sekarang? Iya. Oke. Kan
waktu saya bayar pertama saya beli rumah itu saya Ya. bayar bulan Oktober masih bisa. Ya. Nah tahu-tahu saya November mau bayar ada tunggakan sampai 20 juta. Oke. Terus saya minta solusi. Ibu RT berapa? RT 4. RT 10 ya RW 4. Iya. 10 ya. Iya. Ibu murni 2 nomor 12. Ibu minta nomor HP. Boleh ditanya saya. Utara ya. Baik. Nomornya berapa nanti bisa supaya nanti Warga saya yang tinggal di Murni Raya Manado, dia tidak mau membayar iuran. Otomatis sampah tidak diangkat. So, sampahnya itu ditumpuk pas di samping rumah saya di samping Murni satu. Dia tidak membayar iuran, gimana Pak caranya menangani mereka itu? ada warga tidak mau. Bayar iuran, padahal dia bukan kos-kosan. Dia bukan orang tidak mampu, dia orang kaya. Dia orang Makanya Bu, kulit jalan apa? Murni Raya nomor 2. Kalau tidak mampu kan lain halnya. Sedangkan dia orang berada. Ibu ketua RT berapa? 008. Aduh, dia kan berbohong kebetulan katanya. Ibu saya ini RT. LP. Oh, siap. Pas sebelah rumah saya. Iya, siap. Sampahnya itu kan jauh, tapi masih banyak. Iya. Dia sengaja pas itu saya mau masuk, dia taruh di samping situ. Jadi setiap kita mau masuk, kita beli sampah. Ya. Saya sediain aja. Saya catat ya nomor ibu ya yang bisa dihubungi. Boleh. Nah, kapan mau percayain? Masa sampai harus ngaruh ke saya? Hah? Galakin dulu ya. Soalnya komandannya nggak datang nih. Takut dia sama saya. Lah, itu salah. Nggak boleh. Saya mau tanya. Ini saya mau tanya. Ya, Bapak Ibu, kalau mau tanam bunga, tanam rumput, tanam pohon kecil, perlu alat nggak? Perlu nggak? Perlu. Itu cuma mau cocok tanam aja, perlu alat. Bapak SDA, masa bicara alat nggak boleh? Ya, nggak boleh alasan alat itu. Yang punya alat kan kamu. Nggak bisa. Ini udah ngaruh berapa lama? Ini periode yang lalu loh, kalau nggak salah. Betul nggak? Itu Cing Pedi hadir itu. Kalau nggak salah, Kak Sudin hadir itu. Terus siapa? Masih itu nggak? Pak Andrea masih? Udah ganti? Ganti siapa? Pak Wandi ya? Kasih saya mau ya. Besok saya kirim. Sekarang mau tanya, kapan mau diselesaikan? Koordinasi? Oke. Dimaklumi. Tapi nanti kamu ngomong, kamu ya. Tanggul mana lagi? Tanggul Barat sama ya. SDA. Ini apa? Oke. Apa ini saya setuju ya. Sebelum teman-teman Polri yang mengajukan, saya sudah mengusulkan bahwa paling tidak setiap RW harus ada, karena ini kalau kita untuk kesehatan ada P3K, betul nggak? Nah, itu sama, ini juga keselamatan. Pak Lurah bantu, ya, suarakan ya. Nah, nanti saya dorong dari atas, Bapak dari bawah, saya dari atas, supaya jadi. Coba kalau kue kan satu botol, baru bisa jadi. Nah ya. Terus bangun lapangan basket, nah itu urusannya. Nah, Japro gimana nih? Ya, mumpung ada bintang, cuan. Bintang, lampu jalan. Nah ini nanti kasih saya tahu mana aja. Ya, tulis. Kirim surat, nanti saya kirim ke Bina Marga ya.
Jadi kita mau datang, saya nggak undang, habis ketua itu bilang nggak usah, nggak ada, ternyata ada. Aduh, kena prank juga gua. Tapi nggak apa-apa, ini masalah lampu kecil. Itu si Ipung ya, Ipung bagus. Kemarin di RW 18 langsung siap. Nah, tapi nggak tahu udah laksanakan belum ya, saya belum pantau. Terus sampai dustbin ya, dustbin. Nah itu lurah kayaknya. Bisa bantu? Ini dinas apa? LH ya. Oke. Sini nanti saya juga. Bapak juga buat ya. Oke. Pak Deddy Santoso. Dodi, sorry. Iya. Oke, masalah parkir ya. Itu dulu pernah lapor ke saya kan? Pernah, tapi menjadi lagi kan. Sekali lagi ya. Ini juga lapor ke saya kemarin udah beresin Pak Ahok udah sini. Ahok ya. Itu aku yang bereskan juga ya. Oke. Ya, Pak Lurah PA ya. Nanti ya. Ya, PA ya. Ya, nanti kasih saya foto ya, bikin surat resminya. Mungkin dari Village juga dianjurkan sementara turunkan dulu 55.000 supaya semua pada masuk sama. Nah itu nanti usul, tidak janji, ya, usahakan, ya, perjuangkan ya, siap Pak Lurah. Oke, nanti biar ngomong sendiri, tapi udah biar siap ya. Kalau Dewan turun takut semua. Maka hadir, kata mau hadir banyak kosong. Aduh, Ibu Olin, nah ini sebenarnya masalah keamanan ya. Ini maling itu udah lapor. Sebenarnya ini bukan delik aduan, ini murni pidana 362 pencurian ya. Nah, apalagi sudah tahu siapa sih, ada CCTV. Nah, ini kalau mau sudah berapa bulan? Berapa hari? Oh, masih hangat ya. Jadi gini, ini harus ditanyakan. Kalau memang pihak Polsek tidak menindaklanjuti, boleh kita adukan ya ke Prospam ya, atau ngomong di video YouTube nggak apa-apa, karena udah 2 minggu itu udah lewat, bukan benar. Pernah diundang lagi ya? Dipanggil berapa kali? Untuk kapan kedua terakhir? Baru minggu ini sih. Oh, di ini ditanya terus ya. Kalau tidak ditindaklanjuti ya, dilaporkan ke Propam ya, gitu ya. Atau bikin video nggak apa-apa, menyampaikan keluh kesah ya. Gitu ya. Betul enggak? Ini kita Pak Lurah Camat Batu ya. Ya, Bapak Cucut. Trotoar ya, itu kan banyak dipakai untuk UMKM jualan ya. Oh iya semua. Oh, gimana? Yang di ini ya PT ya. Dan busway Sampai pokoknya sudah dulu lah, hampir semua Pak Lurah ya. Itu kan di trotoar kan jualan semua ya kan. Jadi memang udah, kalau kita bilang lingkungannya udah gak nyaman lah. Nggak nyaman ya. Udah kalau ini kan Terganggu. pasti. So ini Dan itu gini Pak Gadi, sorry ya, maaf potong. Jadi itu akhirnya mereka juga buang sampah itu ke dalam got ya. Ya kita kan harus otomatis di ini. ini itu maksudnya Itu 01 itu 01 ya. ya itu sedang itu ada 01 ada 01 ada nyambung ya. Termasuk yang dekat sini ya. Ya, yang dekat sekolah ya. Permainan
Baik, baik. Itu kan udah ada penyeberangannya ya Pak. Ya, udah ada ininya kan, udah ada bagian penyeberangan ya kan. Sama dalam di situ udah ada lampu ini juga, lampu ada pedip hati-hati, udah sesuai siapa yang di situ. Makanya mobil di situ nggak ada yang ada kencang. Paling tadi yang jadi atensi kita yang dagang-dagang itu kayak nanti kita bikin surat aja ke pedagang gitu kan. Sama pohon Pak Lurah. Pohon yang mana? Pohon kan sini kan pada besar-besar ya. Termasuk di sini, di dalam, sama di luar kan. Sekarang musim hujan. Kalau pohon Pak RT boleh nggak difotoin pohonnya sama lokasinya nanti? Kalau kotak ini juga kan kehutanan juga susah ya. Iya. Ini kan juga mereka dari Jadi Pak RT atau Pak RT atau Pak RW boleh fotoin sama halamannya. Karena memang ini masuk musim penghujan, angin juga, mengantisipasi warga tertimpa pohon. Karena beberapa kali kejadian kan kemarin di ada mobil Lexus yang ketimpa ya, Bapak Ibu lihat ya, sampai meninggal. Kalau hari Minggu nanti Kelurahan Pluit beserta dengan jajaran kecamatan kita rencananya itu mau penopingan di area Pluit Timur. Nah, itu kan pohonnya sudah cukup rindang tuh. Itu jalur umum nggak bisa di hari kerja ya, karena intensitas trafficnya itu sangat padat di area sekitar. Jadi saya harus ngambil dari libur. Kalau untuk daerah komplek nanti Pak RT boleh urus ke saya. sama Aman gitu. sama jalan Pak Lurah yang bekas bagian itu kan banyak apa lagi di belakang rumah. Itu yang di sebelah mana? Dan bahaya Permai Raya. Permai Raya. Utara Raya itu kan ya nggak apa nggak di apa lagi Jadi gini Pak RT PW, kenapa waktu itu saya sempat buat surat ketika ada pemasangan kabel, penarikan atau tiang harus lapor ke kelurahan. Karena teman-teman pelaksana kadang ya dia itu kalau udah kerja saya kudanya aja. Biar cepet mereka tinggalin. Itu yang main kucing-kucingan sama kita Satpol PP. Tapi kalau mereka udah ke kelurahan ke RT RW biasanya kita pegang komitmennya. Jadi kalau mereka kerjanya nggak sesuai kita kasih kerja dulu, gitu. Ini kita tahan barangnya, gitu. Kebiasaan kontraktor kalau udah menggali tanahnya itu didiemin di trotoar, di pinggir, itu nanti jajaran kelurahan yang disuruh membersihin. Itu kebiasaan-kebiasaan. Makanya saya minta pengurus RT RW kalau memang ada yang narik kabel, masang tiang sama penggalian jalan, karena kan di Pluit ini kebanyakan area komplek itu ngerjain jalan itu pakai dana pribadi ya, gitu. Karena memang belum serah terima aset secara keseluruhan. Jadi saya minta pertanggungjawaban para pelaksana. Ini menjadi atensi bersama PLT